Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jalannya Pekerja Migran Indonesia. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja, nggih. Mbak-mbak yang ini hari libur, jaga kesehatannya, jaga diri Anda karena di luar sana sedang hujan dan dipastikan lantai licin, nggih. Semoga mbak-mbak yang di luar sana sedang libur, semoga selamat sampai pulang ke tempat majikan. Amin. Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah curhatan dari teman aku yang dimana dia ini memiliki pengalaman tentang ia punya temen akrab banget, dan temennya akrab ini diguna-guna oleh ibu tirinya karena perkara uang. Dipastikan banyak juga kawan-kawan yang memiliki persoalan seperti ini, permasalahan uang, atau kawan-kawan tidak kirim uang secara rutin. Ini bisa dijadikan senjata untuk membuat Anda takluk kepada orang rumah. Entah itu yang dilakukan oleh keluarga kita, baik itu orang tua kita, kemudian saudara, ataupun yang dilakukan oleh suami kita. Betul? Nah, ini adalah cerita yang bakal kita bahas mengenai permasalahan guna-guna orang rumah kepada kawan atau PRT yang kerja di luar negeri, dan ini adalah ceritanya. Allahu la ilaha illa huwal. Oke, di dalam cerita ini ada 3 orang yang pelaku utama. Yang pertama adalah, panggil aja si Mbak Ana, kemudian yang kedua adalah Mbak Ani, kemudian yang ketiga adalah Mbak Wati. Oke, jadi kalau bingung gini aja, si Mbak A, si Mbak B, si Mbak C. Nah, mereka bertiga ini sebelumnya nggak kenal sama sekali. Nah, hingga suatu hari mereka ketemu di sebuah agensi, dan karena ketiganya ini cocok, ngobrol cocok, rasan-rasan cocok, gosip pun cocok, akhirnya jadilah bestie. Dan bestinya mereka ini lama banget, bahkan tidak ada salah satu orang ini saling menyakiti permasalahan hutang uang atau hutang yang tidak membayar. Di ketiganya ini cocok ketemu karena ya tukang gosip juga ya. Oke, si Mbak A ini sudah lama kerja di negara Hong Kong ya, lebih dari 7 tahun, dan bahkan dia ini tidak memiliki tabungan sama sekali. Dan disitulah ia curhat kepada 2 bestinya kalau ia ini memiliki permasalahan dengan keluarga di tanah air. Dan ia juga bilang kalau ia sudah tidak memiliki ibu dan bapak dari kecil, karena ibu dan bapaknya ini sudah meninggal, sehingga dia ini dirawat kadangkala oleh pamannya dia, kadangkala oleh bibinya dia. Jadi dirawat oleh adik-adik dari ibunya dia. Bagaimana perlakuannya? Nah, keduanya ini memang tidak baik. Kadang ketika dia masih kecil, dia ini diinjak kakinya oleh pamannya dia ketika makan di tempat pamannya. Hal seperti itu ia sering banget kena dari kelakuan pamannya yang kurang baik. Nah, ia ini akhirnya pindah ke rumah bibinya, dan di situ ia sampai dewasa, dan sampailah ia ini bekerja ke luar negeri dan bekerja di luar negeri, yaitu tempatnya di negara Hong Kong. Selama hampir 7 tahun dia ini tidak memiliki tabungan sama sekali, bahkan tidak memiliki tanah rumah sama sekali. Uangnya ini per bulannya selalu dikirim sama ibu tirinya dia atau adik dari ibunya. Nah, dikirim itulah ia ini mengeluh kepada kedua sahabatnya atau kedua bestinya, yang si B dan si C. Bagaimana kalau aku ini pengen nabung, tetapi orang rumah selalu meminta uang. Bahkan per bulan pun ia hampir memberikan 3.000 kepada si bibinya. Nah, orang tua temannya ini bilang,
kalau bisa kamu itu jangan sampai kirim-kirim, karena bagaimanapun kamu sudah di sini lama. Kalau nggak punya tabungan, kalau nggak punya pendapatan atau nggak punya celengan bentuk sawah atau bentuk kebun, ini bakal menyengsarakan kamu ke depannya. Karena melalui pertimbangan beberapa kawannya, akhirnya si Mbak A ini melakukan apa yang disuruh oleh bestinya, yaitu tidak sesering mungkin kirim uang ke tanah air atau ke bibinya. Nah, disitulah malapetaka terjadi, yang mana ketika tiap bulan sudah tidak kirim, ini membuat si bibi ini geram, ya, karena si bibi ini sudah tidak mendapatkan pemasukan uang dari gaji si Mbak A. Akhirnya si bibi ini pergilah ke dukun untuk mengguna-guna agar si Mbak A ini nurut kembali kayak dulu, ya. Akhirnya diguna-guna, itulah efeknya ia sering banget kesurupan waktu libur. Dan si Mbak B, si Mbak C ini yang sering libur ini juga kena cakaran dari si Mbak A, karena tiba-tiba si Mbak A ini ngamuk, teriak-teriak, kesurupan. Nah, akhirnya ini pernah suatu hari kesurupan di bawah jembatan Koswebe sana. Di situ dipegangin oleh teman-teman, bahkan si Mbak B sama si Mbak C ini baca ayat kursi lah, baca surat An-Nas lah. Ini berkali-kali, Mbak, ya. Apakah si demitnya itu bisa keluar? Jawabannya memang bisa keluar. Namun suatu hari ketika si Mbak A ini kesurupan lagi, sudah dibacain ayat kursi berkali-kali, bahkan ditempelin di telinga, ditepuk bagian ininya, di petot bagian jempol kakinya, ini tetap tidak keluar-keluar. Bahkan si Mbak A ini bisa ketawa-ketawa lepas, ya. Nah, di saat itulah si Mbak B sama si Mbak C ini nyerah dan minta bantuan sama orang yang lewat. Nah, orang lewat itu akhirnya mencari mbak-mbak yang berkudung, dan datanglah mbak yang berkudung 2 orang. Yang konon si Mbak ini adalah salah satu pengurus dari sebuah pondok pesantren di tanah air. Nah, disitulah dia ini memang agak bisa ya, si Mbak berkudung itu akhirnya dikeluarkan dan dia sudah sembuh dari kesurupan. Di situ diwawancarai sedikit oleh Mbak Kerudung, bagaimana sih tentang kronologi kenapa kok sampai kesurupan. Nah, di situ akhirnya ada benang merahnya, bahwa yang berbuat seperti itu adalah orang rumah yang tidak mengendaki Mbak A ini berhenti untuk kirim uang ke orang rumah. Dan dari situlah si Mbak A ini tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dari bibinya atau ibu tirinya. Namun apakah si Mbak A ini tidak kirim? Tetap kirim, tetapi dikurangi, Mbak, ya. Dikurangi, nggak sesering mungkin, bahkan tidak setiap bulan. Nah, si Mbak 2 yang berkurung tadi juga bilang kalau ia akan membantu si Mbak A ini nanti mencoba untuk menyembuhkan kembali. Bahkan dia ini menyembuhkan dengan melalui jarak jauh. Jadi pengurus-pengurus lainnya di Indonesia ini juga membantu, dan juga Mbak yang di Hongkong ini juga membantu. Akhirnya apakah sembuh? Sembuh, namun cuma seketika. Namun ketika kita ini jalan-jalan lagi ke Taipu, Mbak A ini kumat lagi dan ia teriak-teriak di dalam tunggu KCR, ya, penungguan KCR. Dan akhirnya kita gelandang keluar KCR. Jadi si Mbak B dan Mbak C ini membuka YouTube portal, dan di situ alhamdulillahnya bisa sembuh. Jadi YouTube itu kan ada handset kan. Nah, handset ini diberikan kepada si Mbak A. Jadi disuruh mendengarkan dan alhamdulillah memang sembuh, ya. Jadi sering sekali kalau libur si Mbak A ini kesurupan, dan akhirnya karena memang dia ngerasa capek dan uangnya sudah cukup, dan si Mbak A ini pulanglah ke tanah air dengan satu, dia sudah membeli sawah dan ia
udah mencoba untuk membeli tanah buat rumah, walaupun dia tidak memiliki uang yang banyak untuk membuat rumah. Dan akhirnya ia mencoba keberuntungan bekerja lagi ke negara Taiwan. Kenapa kok nggak memilih lagi ke negara Hong Kong? Karena ketika pulang itulah dia memiliki kata ganda, yaitu tahunnya ini beda dengan paspor yang lama. Jadi itu kenapa dia tidak bisa pergi ke Hong Kong. Dan Mbak A, Mbak B, Mbak C ini tetap menjadi bestie ya. Nah, di dalam posisi ini apakah banyak kawan-kawan mengalami hal yang sama? Jawabannya adalah ada, dan pasti ada. Yang dimana ketika mbak-mbak yang kerja di luar negeri tidak memberikan kiriman ke orang rumah, maka orang rumah bisa berbuat nekat seperti itu. Nah, apa yang Anda lakukan ketika mengalami hal yang sama? Anda hanya bisa Anda sendiri yang hanya bisa menyembuhkan ya. Anda sendiri yang hanya bisa melawannya. Orang lain ini hanya sebagai perantara, namun obat yang paling utama adalah Anda sendiri. Kayak si Mbak A tadi, memang dia dibantu, tetapi dia juga belajar tentang pembacaan ayat kursi dan wudhu. Akhirnya dia ini wudhu sering banget, bahkan mau tidur pun dia wudhu, bahkan zikiran, dan juga sering membaca ayat kursi. Dan situlah mulai pudar apa yang dikirim oleh ibu tirinya. Jadi kawan-kawan, kalau mengalami hal yang sama, berhati-hatilah. Dan kalau meminta bantuan, tetap Anda sendiri yang harus membentengi diri sendiri. Orang lain hanya sebagai perantara, Anda adalah sebagai pelaku utama untuk menghentikan nama guna-guna. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kita semuanya. Channel Induri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.